Review dari sektor perbankan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari emiten penerbangan pemirsa ada Garuda yang akhirnya menerbitkan obligasi wajib konversi. Ini sebesar 1 triliun rupiah untuk tahap pertama, di mana jumlah ini merupakan total yang disetujui 8,5 triliun rupiah. Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk Irfan Setia Putra mengatakan OEK tahap pertama memiliki tenor 3 tahun. Aksi ini sudah disepakati melalui penandatanganan perjanjian dengan PT Sarana Multi Infrastruktur yang bertindak sebagai pelaksana investasi Kementerian Keuangan, di mana total OEK senilai 8,5 triliun rupiah memiliki availability period hingga 2027. Penerbitan OEK secara bertahap akan sangat dipengaruhi oleh kinerja perseroan dan janji manajemen. Sebagai informasi, Garuda Indonesia membukukan total pendapatan 4,57 miliar dolar Amerika pada 2019. Pencapaian tersebut dipastikan akan turun signifikan pada akhir 2020. Pasalnya hingga kuartal 3 2020, Garuda hanya membukukan pendapatan 1,14 miliar dolar Amerika, turun 67,79% dari periode yang sama tahun lalu, 3,54 miliar dolar Amerika. Kendati demikian, saat ini kondisi jumlah penumpang Garuda telah lebih baik dibandingkan pada awal pandemi COVID-19. Per Oktober 2020, Garuda mencatatkan jumlah penumpang tertinggi selama pandemi di 739.000 penumpang. Di 2021, Garuda Indonesia akan mempertahankan konsistensi kinerja bisnis kargo maupun charter yang menunjukkan potensi yang semakin menjanjikan. Perseroan terus menjalankan strategi efisiensi biaya produksi yang telah dijalankan. Di 2021, Garuda Indonesia menargetkan penghematan besar-besaran pada biaya sewa pesawat hingga 143,7 juta dolar Amerika, meningkat 300% dari penghematan tahun ini yang senilai 35,9 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, semoga perbaikan yang dilakukan oleh Garuda ini bisa mempengaruhi ke arah perbaikan fundamental ke depannya dengan memanfaatkan stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Dari sisi fundamental kita ke teknikal, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk saham Garuda di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka di level 440, kemudian pada pukul 10 menguat di 444. Kemudian di 11.30 di penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini ditutup di level 442, meninggalkan level di 444 pada pukul 10 di sepanjang perdagangan hari ini. Di pembukaan sesi kedua ini balik kembali ke level 444 dan saya akan coba update di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Gia ditutup flat di 432, tapi secara day range-nya di sepanjang perdagangan hari ini posisi terendah berada di level 424, sementara posisi tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh ke level 462. Dari intraday trading yang berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat pergerakan saham Garuda di sepanjang tahun 2020 mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini, pemirsa. Di 2 Januari berada di level 494, kemudian Garuda lebih cenderung tertekan. Bahkan kalau kita lihat dari pergerakan bulanan, ini sempat menyentuh ke level terendahnya di 181. Kemudian Garuda mencoba kembali untuk bangkit, meskipun fluktuasi yang terjadi masih terjadi pada saham ini. Kemudian di November ini menembus ke level 238 dan pergerakannya ke Desember mampu kembali menyentuh ke level 444 meskipun belum mampu menyentuh secara bulanan ini ke level 494 pada awal tahun di 2 Januari. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi seperti apa untuk Garuda. Beberapa indikatornya pemirsa kita akan coba lihat dari posisi pairnya minus di 0,56 kali, kemudian juga PBV-nya juga minus di 9,09 kali. Sementara untuk posisi price sales ratio di 0,44 kali dan juga posisi price cash flow ratio atau PCFR ini berada di kisaran 3,05 kali. Ya, kombinasi secara fundamental dan teknikal dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Nanti juga kita akan coba singgung bersama analis, terutama terkait juga dengan kebijakan pemerintah yang melarang dari WNA untuk masuk kepada
negara Indonesia dari 1 Januari sampai 14 Januari di 2021 mendatang.